Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Angkatan 1 akan mendiskusikan mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan saya Endah Nurlaila selaku moderator pada diskusi kali ini. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Cingambul sebagai apoteker. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga yang pertama Kang Andi. Terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Tuniana. Saya sebagai analis pengaduan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum di kantor Kecamatan Argapura. Oke, selanjutnya Mbak Nia, mangga Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nusaibah Nuraniati. Saat ini saya bertugas di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai medik veteriner. Teh Megi Teh. Kenalkan, saya Megi Sinaga. Saya bertugas sebagai penyuluh pertanian di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Selanjutnya Teh Tria. Terima kasih Teh Endah. Perkenalkan, nama saya Tria Dewi Ratri. Saya bertugas di Puskesmas C7 sebagai bidan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk membahas isu terkait smart governance, sebelumnya ada yang bisa menjelaskan tidak tentang smart governance? Smart governance yaitu kemampuan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, kemudian adanya terus peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin saya ingin sedikit menambahkan dari penjelasan Teh Megi tadi. Jadi setahu saya dalam implementasinya itu smart governance itu harus diimplementasikan ke dalam 3 unsur, yaitu unsur pelayanan atau service, kemudian unsur birokrasi, dan unsur kebijakan. Itu sih yang saya tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menjelaskan lebih lanjut mengenai tadi? Saya ingin menambahkan yang pertama ada pelayanan publik atau public service, pelayanan administrasi kepada masyarakat, contoh pembuatan KTP, KK, dan lain-lainnya yang secara online sudah diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Majalengka melalui Silancar, yaitu sistem layanan administrasi kependudukan cepat dari rumah. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan? Penambahan untuk manajemen birokrasi yang efisien, tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, kemudian bertanggung jawab, dan juga keterbukaan. Di sini contoh sistemnya yaitu e-planning, e-budgeting, dan e-monet. Gitu. Boleh yang lain menambahkan juga? Untuk efisiensi kebijakan publiknya itu biasanya mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Biasanya itu melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Nah, sistem informasi kebijakan pemerintah ini biasanya bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah seperti itu. Baik, bisa saya simpulkan ya 3 unsur smart governance, yakni yang pertama itu public service, yang kedua birokrasi, dan yang ketiga yaitu efisiensi kebijakan publik. Salah satu implementasi komponen smart governance adalah smart city. Smart city di sini bukan hanya tren ya untuk kota-kota besar, tetapi berupa kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Mungkin Mbak Nia pernah dengar nggak tentang smart city, Mbak? Kebetulan saya pernah searching sih belum lama ini di Google mengenai smart city. Jadi dari apa yang saya baca itu, smart city itu merupakan suatu konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan terjadinya peningkatan efisiensi, terus adanya perbaikan dari pelayanan publik, terus ada juga terjadinya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.
Setahu saya pemerintah itu baik dari daerah maupun pusat itu juga telah meluncurkan aplikasi penunjang untuk mewujudkan smart city tersebut gitu. Jadi untuk aplikasinya sendiri ada lumayan banyak ya yang sudah diluncurkan. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menjelaskan lebih lanjut aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah ini diluncurkan. Yang saya tahu ada aplikasi MCity, yaitu sebuah aplikasi City Directory yang bisa diakses melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, wisatawan yang berkunjung ke kota-kota yang sudah didukung oleh MCity bisa lebih dimudahkan. Di dalamnya tersedia informasi lengkap tentang kuliner, objek-objek wisata, hingga informasi hotel. MCity yang bisa menjadi contoh di sini salah satunya adalah Solo ya, melalui Solo Destination. Ada lagi dari teman-teman? Saya izin menambahkan ya. Ini ada juga nih aplikasi lapor. Jadi aplikasi ini singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Ini adalah sarana apresiasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama dengan lingkup Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketentuan setiap laporan dapat diawasi oleh publik. Jadi hal ini didukung oleh indikator yang ditampilkan di mana publik bisa melihat bagaimana sih progres penyelesaian masalah yang telah diadukannya. Fitur ini juga memungkinkan adanya di virtual antara pemerintah dan juga masyarakat. Saat ini, lapor telah terhubung secara digital ke 67 instansi pemerintah. Seperti itu. Dan Maggie boleh ditambahkan lagi? Iya, yang saya tahu juga ada aplikasi Panic Button itu yang langsung terhubung ke sistem milik aparat yang berwenang. Nah, misalnya ada pengguna yang merasa sedang membutuhkan bantuan atau merasa terancam, biasanya langsung bisa menekan tombol help di Panic Button-nya. Nah, dalam waktu singkat, petugas keamanan biasanya langsung datang ke lokasi berdasarkan sinyal GPS. Nah, aplikasi ini udah diuji coba di salah satunya di Kota Malang, kota yang sedang menuju terwujudnya Smart City ini. Nah, Panic Button ini sebenarnya hampir mirip dengan 911 yang di luar negeri di Amerika Serikat, seperti itu. Wah, banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan diterapkan untuk meningkatkan layanan publik. Kedepannya, semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi. Sehingga kita sebagai ASN dituntut untuk smart dong tentunya. Ada yang bisa menjelaskan tidak kriteria smart ASN itu seperti apa? Baik, saya jelaskan sedikit ya Teh ya untuk Ya, 7 kriteria Smart ASN itu. Yang pertama adanya integritas. Jadi semua ASN jujur dan dalam perkataan profesionalisme, sehingga harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing, seperti itu. Dan selanjutnya ada wawasan global. ASN harus mempunyai wawasan luas untuk mengikuti perkembangan global. Lalu ada IT dan bahasa asing. ASN harus bisa mengoperasikan aplikasi terbaru dalam melaksanakan tugas. Yang lain bisa menambahkan? Menambahkan juga networking dan hospitality ya. Untuk networking, ASN itu harus mampu membangun networking dengan berbagai pihak dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk hospitality di sini yang dimaksud adalah seorang ASN itu harus memiliki jiwa pelayanan. Jadi dalam setiap pelayanannya itu harus bersikap ramah dan baik gitu. Mungkin ada satu lagi ya kayaknya yang kurang ya. Maggie? Ya, entrepreneurship Teh. Nah, ini artinya seorang ASN harus punya jiwa kewirausahaan, ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas untuk menangkap segala peluang yang ada, seperti itu.
Kesimpulannya, sebagai ASN kita harus bisa mengaplikasikan berbagai teknologi, bahkan harus bisa mengembangkan inovasi teknologi yang sudah ada ya. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, jargon dulu yuk teman-teman. Boleh. Boleh Teh. Jabar, Juara. Jalengka, Juara. PSDM terpercaya. Terpercaya. Terpercaya.